Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alia Demara Asila, mahasiswa dari Universitas Mercubuana Yogyakarta, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sharing ilmu dengan teman-teman semua mengenai materi berpikir kreatif. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu berpikir kreatif? Sebenarnya banyak sekali pengertian dari berpikir kreatif itu. Nah, kita akan mulai dari pengertian berpikir. Jadi, berpikir ini pada umumnya didefinisikan sebagai proses mental yang dapat menghasilkan pengetahuan. Sedangkan kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada. Berpikir kreatif sebagai kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi berpikir kreatif merupakan ungkapan atau ekspresi dari keunikan setiap individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, ungkapan kreatif inilah yang mencerminkan orisinalitas dari individu tersebut. Selanjutnya, kita masuk kepada perbedaan berpikir kreatif dengan berpikir konvensional. Jadi, apa saja perbedaannya? Yang pertama, pada berpikir kreatif, pemecahan masalah yang beragam. Sedangkan berpikir konvensional terpaku pada aturan adat istiadat. Yang kedua, berpikir kreatif solusinya bersifat modern. Sedangkan berpikir konvensional masih bersifat tradisional. Yang ketiga, berpikir kreatif tidak terpaku pada satu cara, sedangkan berpikir konvensional pemecahan solusinya dengan kebiasaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri orang yang berpikir kreatif. Apa saja? Yang pertama, memiliki dorongan ingin tahu yang besar. Bagaimana sih maksudnya? Jadi, orang yang kreatif itu cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar atau tinggi. Ia cenderung akan terus memikirkan dan mencari tahu apa yang menarik perhatiannya, sehingga bertambah pengetahuannya. Yang kedua, menyukai tantangan. Jadi, orang yang berpikir kreatif itu biasanya akan mencari sesuatu hal yang baru dan jarang dilakukan oleh orang lain. Tapi konsekuensinya adalah akan ada yang namanya tantangan. Dengan adanya tantangan, akan semakin mendorong mereka untuk berpikir secara unik. Lalu yang ketiga adalah mudah menerima perubahan. Jadi orang yang berpikir kreatif itu mudah menerima dan menyesuaikan dengan hal-hal yang baru meski terlihat bertentangan. Lalu yang keempat adalah percaya diri. Orang yang berpikir kreatif itu akan selalu percaya kepada kemampuan diri sendiri. Apa sih pentingnya kita untuk memiliki kemampuan berpikir yang kreatif? Sebenarnya banyak sekali manfaat memiliki kemampuan berpikir kreatif. Beberapa di antaranya adalah dengan berpikir kreatif, seseorang dapat berpikir lancar dan luas, lalu kemudian mampu melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang dan mampu melahirkan berbagai ide. Lalu bisa untuk mendorong kesuksesan, meningkatkan kualitas hidup. Yang jelas pada intinya kemampuan berpikir kreatif ini mengajarkan kita betapa pentingnya suatu proses dibandingkan hasil, sehingga mengubah orientasi kita lebih kepada proses ketimbang hasilnya. Jangan sampai kita hanya fokus kepada hasil akhirnya. Dalam hidup kita yang namanya masalah itu akan selalu ada. Tugas kita adalah bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Nah, dalam hal ini, kemampuan berpikir kreatif akan sangat membantu dalam mengatasi setiap masalah yang ada. Dengan berpikir kreatif, kita akan menemukan bermacam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu persoalan.
juga untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian, bagaimana sih cara kita menggunakan kemampuan berpikir kreatif kita dalam mengatasi masalah? Yang pertama adalah kita harus mampu memahami masalahnya dulu. Lalu selanjutnya kita akan berusaha untuk mencari cara terbaik dengan kemampuan berpikir kreatif kita. Biasanya orang yang punya banyak akal, punya rasa kreativitas, pasti memiliki banyak ide untuk bisa mengatasi masalahnya, bahkan yang darurat sekalipun. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi berpikir kreatif. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalam videonya, dan juga semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.